Berlayar ke Pulau Bangka, air tenang beriak juga. Mari mulai langkah berharga, Ukin Dalja wujudkan karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fatika dengan NIM 2461011443637. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempraktikkan video UKIN PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Hari ini gimana perasaannya? Happy? Bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Ada yang sedang bersedih tidak? Tidak? Ya, jangan bersedih ya. Hari ini kita mau belajar harus semangat. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin doanya ya oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Dipegang, Nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Amin. Oke. Ya, hari ini Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ada tidak temannya hari ini yang tidak hadir? Tidak, hadir semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai, kita sebagai mengingat jasa pahlawan kita dan sikap kita agar tetap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke. Boleh berdiri semuanya? Sudah siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan nih kesepakatan kelas kita. Ada apa saja kesepakatannya? Nah, hadir di kelas tepat waktu sudah? Sudah. Menjaga kebersihan kelas sudah? Sudah. Coba dilihat di bawahnya masih ada sampah tidak? Ayo, masih? Tidak? Tidak, alhamdulillah sudah piket ya. Dan saling menghargai teman ya, tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh ejek-ejekan, harus saling menghargai apapun perbedaan pendapatnya. Berbicara sopan dan santun. Nah, nih yang sering Ibu dengar. Ya, bicaranya yang sopan yang santun.
Jangan berkata buruk ya. Oke? Oke, lalu mengikuti kegiatan dengan tata tertib. Coba dilihat seragamnya sudah lengkap belum, dilihat masing-masing. Coba dilihat temannya sudah lengkap? Sudah? Sudah ya. Alhamdulillah ya sudah menggunakan seragam putih biru sesuai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu biar tambah semangat. Boleh? Boleh. Oke, langsung saja. Ice breaking. Kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat belajar ya. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, pintar ya. Kompak semuanya. Bagus. Harus tetap semangat ya. Sebentar ya. Ibu lagi menyiapkan PPT. Nah, sudah siap. Oke, coba dilihat. Ini apa tulisannya? Bagaimana cara menyusun teks laporan observasi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Nah, bagaimana ya? Kira-kira ada yang tahu nggak kita tuh mau belajar apa dari pertanyaan ini? Apa? Ada yang bisa jawab? Ayo jawab. Ayo jawab sayang. Iya sayang. Apa? Kita mau belajar apa kira-kira di situ? Teks, laporan, hasil observasi. Ya, cara menyusunnya, nak. Kita mau belajar cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, anak-anak apa kalian masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Coba, Wilda, apa sayang? Pertemuan sebelumnya kita membahas pengertian, struktur, Betul. dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil Oh, observasi. oke, pintar. Tepuk tangan untuk Wilda. Pintar. Nah, ya jadi pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang pengertian, lalu ada struktur, lalu ada kaidah kebahasaannya. Nah, Ibu akan mengulas sedikit ya. Keluar. Ibu akan mengulas sedikit tentang pengertian. Ingin mengingatkan pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Ya, coba Putra. Baca dong. Kelihatan tidak? Apa sih pengertian teks laporan hasil observasi, nak? Baca sayang. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa. Tujuannya adalah memberikan gambaran faktual dan objek yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Masih ingat kan? Iya dong, masih ya. Jadi teks laporan hasil observasi, teks yang menyampaikan hasil observasi. Ya, berdasarkan pengamatan langsung, ada objeknya, bisa mengamati sebuah objek, baik itu objeknya makhluk hidup atau benda di sekitar kita. Ya, bisa juga mengamati sebuah fenomena. Fenomena apa yang mau diamati? Banjir kah? Longsor kah? Nah, bisa diamati semua itu. Apa gempa bumi? Lalu bisa juga mengenai suatu peristiwa. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memberikan gambaran yang bersifat fakta dan bersifat objektif. Teks laporan hasil observasi seperti namanya ya. Namanya juga observasi, berarti harus serius ya. Harus berdasarkan fakta, harus objektif, tidak boleh asal buatnya. Paham tidak? Masih ingat dong? Masih? Lalu strukturnya ada apa saja? Siapa yang mau membacakan strukturnya? Ayo, coba nak. Baca nak. Apa nak? Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Judul, menunjukkan topik utama dari laporan. Harus singkat, jelas, dan informatif. Ya. Klasifikasi umum, definisi umum. Pengenalan awal tentang objek yang diamati. Bisa berupa nama ilmiah, jenis, atau latar belakang. Ya. Deskripsi bagian. Uraian rinci mengenai ciri-ciri, perilaku, kondisi fisik, habitat, dan aspek lain dari objek. Ya. Deskripsi manfaat opsional. Ya. Menjelaskan manfaat atau fungsi objek yang diamati bagi lingkungan atau manusia. Penutup simpulan. Ringkasan dari hasil observasi bisa berupa kesimpulan
atau saran berdasarkan temuan. Oke, pintar. Terima kasih, Tommy. Jadi strukturnya, ya, nah, struktur teks laporan hasil observasi seperti yang kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya. Ada apa? Pertama? Ada judul. Lalu yang kedua? Klasifikasi umum atau apa namanya? Definisi umum. Lalu yang ketiga apa? Deskripsi bagian. Yang keempat? Deskripsi manfaat. Sifatnya apa? Opsional. Sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak di laporan teks hasil observasi. Lalu yang terakhir namanya apa? Penutup. Iya, penutup atau simpulan. Nah, bagian judul. Judul itu harus singkat, jelas, dan informatif. Judulnya mengenai apa? Monyet, mengamati monyet. Tapi isinya tentang gajah. Nyambung tidak? Tidak nyambung, ya. Nah, jadi judul itu harus singkat, jelas, dan informatif. Lalu ada definisi umum. Nah, definisi umum ini seperti namanya, berarti dia menggambarkan secara umum objek atau fenomena atau peristiwa tersebut. Bisa berupa nama ilmiah, jenis atau latar belakang. Lalu ada apa yang ketiga? Deskripsi bagian. Ya, dibacanya apa itu? Bareng-bareng? Mengenai ciri-ciri, perilaku, kondisi fisik, habitat, dan aspek lain dari objek. Iya. Lalu yang keempat apa? Deskripsi manfaat. Sifatnya? Lalu yang terakhir apa? Penutup atau? Simpulan. Ya. Habis konser Bu Anis malam. Suaranya agak hilang-hilang, nggak apa-apa ya. Ya. Lalu setelah pengertian, lalu ada strukturnya, lalu sekarang ada apa? Laporan hasil observasi. Ya. Jadi gini, ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ini ada konjungsi atau kata penghubung. Di sana akan menggunakan kata dan atau karena, sehingga, dengan. Jadi di dalam kalimat itu pasti ada kata-kata penghubungnya. Nah, penghubungnya apa itu? Kata-katanya ada dan, atau, karena, sehingga, dengan. Lalu ada apa lagi? Definisi umum. Katak adalah hewan apa? Gajah adalah hewan apa? Gitu ya, definisi umum. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di dua alam. Ada kata adalahnya di sana. Nah, itu adalah mendefinisikan sesuatu. Aloe vera yaitu, nah ada kata yaitu. Terus apalagi? Kucing merupakan jenis hewan mamalia. Ada kata merupakan. Nah, itu adalah kalimat apa? Definisi. Ya, terus ada apa? Verba relasional. Nah, ini kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi. Ada kata ialah, merupakan, adalah, yaitu. Bersama ya. Sama ini ya. Lalu ada apa sayang ini? Verba aktif ala, menjelaskan perilaku atau objek. Ya, contohnya melompat, berkicau, berfotosintesis. Jadi ada bahasa-bahasa yang berkaitan dengan alam. Kalian ada pelajaran IPA kan? Nah, suka ada kata-kata ini? Berfotosintesis ada? Ada. Berkicau ya, burung ada? Ada nak, ya. Berkaitan nih. Ayo saudaranya siapa ini? Saudaranya siapa ya? Ini jenis hewan ya nak ya? Hewan apa ini? Bertelur? Hah? Terus apa? Beranak? Melahirkan ya. Bisa terbang? Tidak. Makannya apa? Pisang. Kamu makan pisang? Iya. Berarti apa? Nah, ini ada monyet, nak. Bu Anis mau tanya, yang mana monyet hutan, yang mana monyet gunung? Yang mana ya? Yang mana kira-kira? Ini sama-sama monyet kan? Lihat deh, ada perbedaannya tidak? Ada. Apa? Dari apa? Bulunya ya. Yang satu bulunya gimana? Gini ya, lebat ya. Iya, lebat di mukanya, di wajahnya. Yang satu? Yang satu bulunya gimana? Biasa aja. Ya biasa aja ya. Kamu pernah nonton Topeng Monyet gak? Pernah. Ya, Putra kan yang ini ya Putra ya? Enggak bercanda ya Putra ya? Putra yang suka keliling enggak? Enggak ya? Nah Putra, coba Bu Anis mau tanya, yang mana monyet hutan? Yang kiri. Sebelah kiri ini? Betul? Yakin? Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Kanan apa kiri? Yang mana? Kanan. Kiri. Monyet hutan.
Kanan. Iya, yang? Iya, yang? Yang? Iya, yang kiri. Yang kiri, betul tadi jawabannya ya. Terkecoh. Ini monyet hutan yang kiri. Nah, lihat ya, jenis bulunya itu berbeda dengan monyet yang ada di mana? Di gunung. Dia menyesuaikan dia, ya kan? Tadi di struktur. Coba kita lihat lagi. Nah, di struktur lihat, pengenalan awal tentang objek yang diamati bisa berupa nama ilmiah, jenis, latar belakang, lalu di bagian ada apa? Ciri-ciri, perilaku, kondisi fisik, habitat, aspek dari objek. Nah, antara monyet gunung dengan monyet hutan itu berbeda. Kalau kamu mau meneliti tentang monyet gunung, dicari tuh ciri-cirinya gimana, perilakunya tuh seperti apa, kondisi fisiknya bagaimana. Tadi kondisi fisiknya beda kan? Nah, berbeda satu sama lain. Terus habitatnya seperti apa? Habitatnya berbeda. Ada yang di gunung satu, yang satu di mana? Di hutan. Berbeda kan? Nah, itu dia. Nah, jadi kalau mau mengamati sesuatu objek harus ditelusuri baik-baik mengenai ciri-cirinya, habitatnya, ya. Seperti itu. Buah juga sama nanti, Bu. Tomat yang tumbuh. Ibu punya tomat. Nah, tomat yang tumbuh atau tomat yang dibudidayakan di pegunungan dengan di kebun itu akan memiliki tomat yang berbeda. Mungkin kalau tomat di pegunungan itu seperti apa teksturnya? Lalu seperti apa ukurannya? Nanti berbeda lagi yang ada di mana? Yang ada di mana? Yang dibudidayakan di kebun, beda seperti itu. Ada tidak di sini yang di rumahnya nanam tanaman? Kamu nak apa? Tommy apa? Nanam apa di rumah? Tanaman apa? Aloe vera. Pare. Pare, wih, pare. Berarti suka pare? Enggak. Nanam pare tidak suka pare. Siapa yang nanam? Yang nanam siapa di rumahnya? Pare yang nanam siapa, Nak? Yang nanam pare siapa, Nak? Di rumah? Bunda saya. Oh, bunda kamu. Bunda suka pare? Iya. Oh, suka dimasak? Iya. Oh, oke. Yang lain ada enggak yang di rumahnya nanam? Nanam bunga? Enggak ada? Cabai? Oh iya, Rivi nanam? Iya. Nanam apa? Cabai. Cabai apa, Nak? Merah. Cabai merah yang Iya. panjang-panjang? Iya. Wah, bagus itu. Suka ngulek dong berarti? Iya. Suka nyabe? Iya. Suka Wah. dipakai dari situ. Banyak tidak? Banyak. Banyak. Itu pertamanya dari apa? Nanam cabai itu? Dari Dari biji? ya, biji. Biji dikeringkan ya? Iya. Atau beli langsung bijinya? Beli. Beli langsung? Oh, beli langsung. Berarti tanpa pengeringan dong? Kurang tahu sih aku soalnya nenek aku yang nanam. Oh, lihatnya udah gede aja. Iya. Dasar ya Rivi ya. Oke, makasih Rivi dan Tommy. Oke, lihat bulu-bulunya berbeda kan ini ya? Kalau misalkan bulu yang ada di monyet yang ada di pegunungan, mungkin dia menyesuaikan habitatnya karena di sana dingin, dia memiliki bulu seperti itu. Beda dengan yang di hutan ya. Dia harus fleksibel, dia manjat-manjat ya kan? Iya, bener nggak? Kenapa kok ketawa? Dia gelayutan ke sana kemari ya cari makanan. Nanti yang menyesuai lagi perilakunya ya. Biasanya kalau yang monyet di gunung itu nanti kenal manusia tidak? Yang di hutan kenal manusia tidak? Tapi biasanya yang mungkin lebih familiar dengan manusia mungkin yang monyet mana? Iya, monyet mana? Monyet gunung nah biasanya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang monyet hutan juga mungkin kenal. Nah, nih, monyet hutan biasanya hidup di mana? Ada yang mau baca tidak? Ada yang mau baca? Kania baca sayang. Kelihatan tidak? Kelihatan, Nak? Ya, baca sayang yang habitatnya. Habitat monyet hutan biasanya hidup di hutan dataran rendah yang lembab seperti hutan hujan tropis. Monyet gunung ditemukan di daerah pegunungan yang biasa memiliki iklim jauh lebih dingin dan vegetasinya yang berbeda. Iya, itu adalah habitatnya ya. Tadi kita sudah bicarakan ya. Nah, coba baca Ahmad, fisik dan perilaku monyetnya. Ayo baca, Nak. Yang suaranya yang jelas ya. Fisik, ya dari fisik. Monyet gunung seperti Lutung, budeng di pegunungan Jawa bisa memiliki bulu lebih tebal untuk menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih dingin. Iya, terus Monyet hutan seperti
Monyet hutan seperti macakui, ekor panjang, lebih aktif dan aktif mudah ditemukan di area yang lebih dekat dengan aktivitas manusia. Lalu, siapa lagi yang mau baca yang ketiga? Feby, Putra udah tadi. Feby, angkat tangan dong, nah, angkat tangan ya. Nggak apa-apa sayang, Adaptasi jangan dan malu. pola hidup. Ulangi. Adaptasi dan Pola hidup. iya, lalu Monyet gunung cenderung lebih tersembunyi dan hidup dalam kelompok kecil adaptif terhadap medan curam dan kondisi alam yang ekstrim. Monyet hutan lebih lincah di kanopi pohon dan kadang-kadang bersifat oportunis. Misalnya mencari makan dari aktivitas manusia. Iya, seperti itu ya. Tadi udah kita bahas ya, kalau monyet hutan itu lebih lincah. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya kita tadi bahas kaidah kebahasaan teks, laporan hasil observasi. Ya. Lanjut ya, tadi kebahasannya ada apa saja? Ulangi coba, ada konjungsi atau hubung. Lalu kalimat definisi, lalu verba relasional, lalu ada verba. Nah, ya lanjut, ada apa lagi kaidahnya nih? Ada apa? Istilah? Nah, lalu? Dan antonim. Lalu? Dan fakta. Nah, istilah keilmuan. Nah, istilah keilmuan itu misalkan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, di sana ada apa? Simbiosis, herbivora, ya kan? Ada ekosistem. Coba kita tengok di kalimat ini. Kira-kira yang mana nih? Yang mana istilah keilmuan? Kamu bisa nebak tidak? Kalau Bu Ani sih udah tahu. Kamu yang mana? Coba lihat deh. Yang mana keilmuannya? Ada yang tahu? Mana sayang? Yang mana Najwa tahu nggak? Tahu sayang? Husna tahu? Nah, ini. Monyet hutan seperti apa? Macakui. Macakui itu jenis monyet. Nah, jenis monyet itu adalah istilah keilmuan ya. Kalau kita mempelajari atau membuat teks laporan observasi itu harus ada bahasa-bahasa keilmuannya. Nah, paham tidak? Paham ya? Nah, lalu ada apa? Sinonim dan antonim ya, untuk memperkaya teksnya digunakanlah sinonim atau antonim ya. Tahu ya sinonim antonim ya? Adalah perbedaan dan persamaan. Lalu ada apa lagi? Data dan fakta. Informasi yang bisa dibuktikan, misalnya katak betina dapat menghasilkan hingga 20.000 telur. Ini fakta atau atau pendapat? Fakta itu. Nah, ada datanya ya, ada datanya di situ, ada angka. Ada angka. Nah, contohnya nih di bawah nih. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di air dan darat. Ia melompat menggunakan kaki belakang yang panjang dan kuat. Di sini kalau kita mau analisis ya, di sini ada nih. Ada apa saja? Itu ada kata dan. Ada kata dan. Nah, kata dan. Tadi kita kalau dan itu namanya apa? Konjungsi. Apa benar kata apa? Kata konjungsi atau kata penghubung. Iya, pinter. Ada kata dan di situ. Lihat lagi ya. Nah, ada apa lagi? Ada kata adalah. Kalau adalah itu berarti apa? Apa sayang? Verba relasional. Nah gitu, nah kalau bikin teks laporan hasil observasi itu nanti ada kaidah-kaidah kebahasaan ini. Kita lanjut ya, oke? Nah itu mengulangnya banyak sekali kok Ibu jadi ini ya. Nah jadi anak-anak, dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai ini ya, menyusun bagaimana teks laporan hasil observasi ini ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari, yaitu kalian bisa menganalisis hasil observasi objek nyata untuk mengidentifikasikan fakta dan struktur teks LHO. Lalu yang kedua, kalian bisa mengevaluasi informasi observasi dan menyusun laporan sesuai kaidah kebahasaan. Lalu apalagi? Dapat menciptakan produk laporan berbentuk teks, poster, video, atau asli yang sesuai gaya belajar. Nanti kita akan belajar sesuai dengan gaya belajar kita ya. Gaya belajar kalian. Oke, kayaknya udah mulai ngantuk ya. Ini siapa nih? Mukanya mirip siapa? Ya udah mulai ngantuk, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, tepuk anak hebat ya. Oke, tepuk anak hebat. Aku hebat.
Kamu hebat. Semua hebat. Good job. Yeay. Kucingnya gimana mukanya? Oh, ya. Nah, apakah kalian pernah mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar? Kamu pernah mengamati tidak? Pernah ya? Kalau itu kucing kok melahirkan ya? Gimana caranya ya? Itu kucing kok kakinya 4 ya? Kok bisa jalan ya? Lalu kok kucing banyak banget sih jenisnya? Ya kan? Beda-beda ya. Ada kucing Anggora, ada kucing apalagi oren. Bener nggak? Ya ada kucing apalagi banyak ya, Persia banyak sekali jenis-jenisnya. Lalu ada benda-benda di sekitar kita, ada jam nih. Kalau ini jamnya bentuknya apa? Bentuknya bulat ya. Fungsinya apa ini jam? Untuk mengetahui waktu. Nah, ada angkanya tidak? Ada ya. Jadi benda-benda yang di sekitar kita, makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan itu bisa diamati. Bahkan semua peristiwa yang ada di bumi ini bisa diamati. Proses terjadinya pelangi, proses apalagi terjadinya hujan, gimana? Apalagi terus proses terjadinya tsunami itu bagaimana? Fenomenanya atau peristiwanya bagaimana itu bisa diamati. Nah, dengan cara membuat teks laporan hasil observasi. Nanti pembelajaran ini akan berkaitan dengan IPA, akan berkaitan dengan IPS, banyak sekali. Ya kalau udah laporan observasi itu akan berkaitan ke banyak bidang, nah, ke banyak objek. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesia? Pertama, apa? Menentukan objek observasi. Ditentukan apa objek yang kamu mau observasi. Apakah kucing? Meow, meow. Wow. Apakah kucing yang mau diobservasi? Ataukah bunga yang ada di sekitar kita? Ya, banyak ya. Ataukah benda-benda? Nih, mana? Yang mana mau kita observasi? Nah, jadi pertama adalah tentukan objek. Objeknya bisa berupa makhluk hidup, peristiwa, ya, dan lain sebagainya. Lalu menentukan tujuannya. Tujuannya untuk apa kalian melakukan observasi itu? Apakah hanya sekedar ingin tahu? Tidak ya. Pasti ingin menggali informasi atau pengetahuan di dalamnya. Bagaimana misalkan gajah itu melahirkan. Nah, ingin tahu kan? Nah, ingin tahu bagaimana caranya kalau gajah itu melahirkan, berapa bulan dia mengandung. Lalu dia itu kalau gajah itu kan jarang hamil, nah lama dia hamilnya, ya? Bertahun-tahun apa enggak ya? Nanti kita cari tahu ya. Nanti kita ada videonya. Lalu melakukan observasi langsung. Melakukan observasi harus langsung, nah ya. Jangan melihat yang ada di internet. Jangan, kalau yang ada di internet boleh dijadikan referensi. Tapi bagusnya kita mengobservasi sesuatu itu dengan cara langsung. Kalau misalkan mau mengobservasi tentang tsunami, cari tempat yang pernah dilanda tsunami. Serem ya. Kalau ingin mengobservasi kucing, cari kucingnya. Kalau ingin mengobservasi tanaman, cari tanaman. Apa yang mau diobservasi? Lalu yang keempat apa, Nak? Membuat kerangka laporan. Apa saja yang dibutuhkan ya dalam observasi itu? Dibuat kerangkanya itu ya. Kucing misalkan, kita butuh objek misalkan kucing. Lalu apa lagi? Kalau misalkan mau mengamati tanaman, apa yang dibutuhkan tanamannya, lalu apa kalau misal butuh mikroskopnya, mau apa mengetahui bijinya, pokoknya dirincikan gitu ya bagaimana cara membuat kerangka laporannya. Lalu yang kelima apa? Pernyataan umum. Tadi sudah kita bahas menulis pernyataan umumnya. Lalu yang keenam, tulis deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu lebih perinci tadi. Monyet apa nama latinnya, lalu habitatnya di mana, ciri-cirinya seperti apa, kesukaannya apa, dicari tahu itu di deskripsi bagian ditulis. Lalu apalagi yang ketujuh, menambah data pendukung, bisa dari referensi buku-buku orang lain yang sudah diterbitkan atau dari penelitian orang lain ya. Yang penting harus sesuai fakta dan relevan. Lalu yang terakhir apa? Menyusun simpulan. Menyusun simpulan. Ayo suaranya mana? Oke, kita menyaksikan dulu mengenai observasi hewan gajah. Dengarkan. Merupakan salah satu spesies dari kelompok Rumpus mulia yang masih ditemukan. Gajah Sumatera merupakan satuan dilindungi yang populasinya semakin menurun dengan status terancam punah. Habitat gajah Sumatera dapat ditemukan di beberapa tipe hutan, yaitu hutan rawan,
hutan gambut, hutan hujan dataran rendah, dan hutan hujan pegunungan rendah, dan tersebar di 7 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Secara alamiah, gajah membutuhkan areal yang luas untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Gajah terbilang merupakan satwa yang sangat selektif dalam memilih habitat untuk mencukupi kebutuhan makan. Untuk menghindari terik matahari, gajah selalu mempertimbangkan lokasi yang optimal, yaitu mencari makan dan menghabiskan waktu di hutan primer atau terlindungi pada siang hari dan keluar hutan bukaan atau hutan sekunder pada saat panas matahari telah berkurang. Gajah Sumatera tergolong satwa terancam punah dalam red list databook IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Satwa ini merupakan herbivora terbesar di Sumatera, dengan makanan utamanya yaitu bagian tumbuhan berkeping tunggal yang lunak, meliputi rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan kadang buah-buahan. Efisiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fasesnya setiap 1 jam sekali. Tidaklah heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kg atau setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Gajah Sumatera sendiri memiliki bobot sekitar 3 hingga 5 ton dengan tinggi 2 hingga 3 meter. Hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang. Pada betina, kalaupun ada gadingnya, akan pendek, hampir tidak kelihatan. Berbeda dengan gajah Afrika, di mana jantan dan betina sama-sama mempunyai gading. Sudah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mengulas tuh pengertian. Lalu apa lagi? Struktur. Lalu yang ketiga apa? Kaidah, kebahasaan, teks, laporan hasil observasi. Dan yang keempat, cara apa? Cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang untuk asesmen awal, Ibu akan memberikan tugas ya, Nak. Nah, berupa kuisis. Dikerjakan ya, Bu Ani share linknya di WA ya. Sudah ada HP-nya masing-masing? Oke. Setelah mengerjakan kuisis, nanti kalian mengerjakan tes gaya belajar ya, untuk mengetahui gaya belajar apa yang kalian minati. Sudah, Nak? Coba dicek di grup, Nak. Sudah ada yang bisa join? Ada kuotanya nggak, Nak? Ada. Nggak ada? Ini wifi-an? Iya. Sama siapa? Oh ya udah. Tahu passwordnya? Lupa. Coba pakai yang lain. Nah, coba pakai yang bawah. Sudah? Oh, sudah ada yang masuk ini ya. Melvin, Najwa ya. Kita mulai ya.
Ada yang bisa join lagi? Bisa, Ahmad? Aduh, maaf. Melvin bisa nggak? Bisa. Bisa, nak? Bisa nggak, sayang? Bisa nggak, Rifki? Bisa. Iya, sayang. Cepat sih. Iya. Iya, hati-hati. Kertasnya mana? Oke, sudah ya? Oke, sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah, nanti Ibu akan mengecek hasil dari tes yang sudah kalian lakukan di Quizizz ya. Kita lanjut dulu ya, tapi jangan dikeluarkan Quizizz-nya ya. Nanti biar Ibu cek juga. Kita lanjut dulu untuk tes gaya belajarnya ya, Nak. Oke? Tes gaya belajar. Ibu kirim linknya di grup juga ya. Nah, sudah dikirim. Ikuti tes gaya belajar. Tes minat bakat terus gaya belajar ya. Tadang.
Kesulitan tidak, Nak? Tidak? Oke, lanjut ya. Tiga menit lagi ya. Bisa nggak, Nak? Bisa. Maafin. Mobilnya siapa jatuh ini? Malkisnya siapa? Putra. Oke. Ini siapa? Bisa, Rifi? Bisa, bisa nggak? Najwa bisa nggak? Bisa. Oke, sudah semua sayang? Sudah ya, oke. Ibu akan mengecek nih gaya belajar apa yang sudah kalian
pilih yang sudah kalian isi. Tuh, coba lihat. Oh, ini visual ya sayang ya. Apa ini? Auditory ya? Oh iya, auditory ini ya. Coba lihat. Nah, oh iya, ini auditory juga ya. Kan ya, coba lihat. Oh iya, auditory ya. Auditory kinestetik ya, tapi cenderungnya ke auditory. Coba lihat sayang. Oh ya, ini juga auditory ya, sama ya. Ini apa nak? Visual kinestetik ya, cenderungnya ke visualnya ya. Ini apa? Oh ya, ini visual juga ya. Rivi, coba lihat. Oh, Rivi juga visual. Husna, Najwa. Oh, Najwa juga visual kinestetik ya. Ya, coba lihat Tommy. Ah, Tommy kinestetik. Wah, semuanya nih dominan. Kinestetik aja ya Tommy ya. Apa nah ini? Kinestetik visual ya. Bagus, hebat. Putra, oh Putra kinestetik juga. Oke, kinestetik juga cenderungnya. Ahmad. Oke, semuanya sudah Ibu ketahui gaya belajarnya. Sekarang sudah ini ya, sudah sesuai kelompoknya ini berarti ya? Oke, kalau sudah sesuai kelompoknya, sekarang Ibu akan memberikan LKPD sayang ya, lembar kegiatan. Lembar kegiatan untuk kalian isi. Nah, tapi sebelumnya Ibu memiliki objek di sini, Nak. Ada objek berupa kipas, lemon, dan kucing. Nah, coba Bu Anis mau tanya nih. Yang kelompok mana dulu? Mau kelompok mana dulu? Kinestetik. Mau yang mana, Nak? Apa? Kucing? Ya, kucing. Oke. Nah, nanti kalian mengobservasi bagaimana itu kucing ya. Ini LKPD-nya. Dilihat ya, diperhatikan ya. Nanti diperagakan ya, Nak. Diperagakan di depan, di latihan dulu, nanti ini ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Ya, kelompok kinestetik. Nanti di sini amat bagian yang diperagakan apa bagiannya. Lalu langkah-langkah simulasi. Boleh melihat ini, boleh melihat referensi internet, nggak apa-apa. Masa kucing nggak tahu? Kucing tahu dong sayang, ya? Tahu kan? Nah, iya itu hewan yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tinggal dua, ada lemon sama kipas. Nah, apa nih kelompok apa visual? Apa? Kipas. Oke, kipas ya. Ya, kipas boleh diteliti ya bagaimana itu kipas ya, fungsinya apa, bagian-bagiannya apa, Nak. Ya, ini LKPD-nya, Nak. Nah, nih. Oke, sekarang tinggal lemon. Nah, visual mau lemon? Lemon atau tomat nih? Lemon. Oke, lemon. Boleh lemon, diperhatikan lemonnya itu bagaimana. Rasa lemon apa? Asam kayak siapa? Enggak ada ya, di sini mah manis semua ya. Nah, LKPD-nya ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Dikerjakan selama 20 menit ya. 15 ya, Nak, 15 menit aja deh ya. 15 menit ya. Dikerjakan 15 menit ya, Nak. Diperagakan ya, kamu meragain. Ayo, peragakan gimana kucing. Nggak apa-apa semuanya dong. Semuanya. Ayo. Semuanya kinestetik harus ini dong, semua anggotanya ya. Kucing gimana kucing? Bu Anis yakin kalau di kelas sudah ini sama Zalfa. Kalau ada Zalfa ya. Makanya. Ayo dipraktikin nah ya. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Meow gitu. Bisa? Kipas ya? Ini kipas bagiannya apa aja? Siapa yang mau gambar? Bareng-bareng.
Iya, bareng-bareng aja. Ya udah digambar. Oh, ininya ya belum ya? Bilang dong sayang. Nih, gambarnya di sini. Gambarnya di sini, Nak. Pelan-pelan dong. Al-Maudi. Ini kinestetik nih, nanti nampilin apa nih kinestetik? Nampilin apa? Kucing. Kucingnya gimana? Nah, itu itu suara kucing apa itu? Iya, nggak apa-apa, ini udah bagus. Bisa? Bisa nggak kinestetik? Apa? Apa kesulitannya? Coba dicek tuh. Oh, udah. Ciri khasnya. Coba dicek yang ini. Yang pembelajaran sebelumnya, Nak. Sini coba. Mana ininya? Nah, ya. Nah, itu nggak apa-apa. Gimana nanti mau nampilinnya? Sudah siap kah? Tampil ya? Iya dong.
Biasanya juga ini. Kok diam aja. Ayo, semangat. Semangat, semangat, yuk. Sepuluh menit lagi ya, nak. Ayo latihan, kelompok kinestetik. Kok belum latihan? Ayo, meow. Gimana mau latihannya? Hah? Nggak apa-apa, kamu explore aja tempat ini di situ. Gimana kucing garong? Iya. Kucing ya, kucing. Nah itu mah beda dong. Ayo dong latihan dulu nah. Di belakang tuh. Mau kayak gimana? Ada yang bacain nggak? Nanti komen ya. Nanti komen ya, nak ya. Nanti komen kelompok yang maju ya, oke? Ya, komen ya sayang. Ya, nanti di komen. Nggak apa-apa tuh. Amati biasa lari-larian, ayo kucing. Meow. Meow, anak kucing meow. Tahu lagu itu nggak? Nggak tahu. Anak kucing meow. Anak kucing meow. Anak kucing meow. Ya nggak apa-apa lagi, latihan lagi kinestetik. Anak kucing meong. Anak kucing meong. Induk kucing meong. Pertama di Indonesia, Aquamasi atau biokremasi untuk pets oleh Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin.
Dua mata. Mulut, kumis, badannya yang berbulu, ekor, dan memiliki 4 kaki. Kucing adalah binatang yang melahirkan Kalau ini udah tahu ya. termasuk binatang peliharaan yang hidup di Ciri-ciri kucing ingin buang air besar. Pertama, terus-terusan mengaum. Kedua, terlihat Tuh, mirip gelisah. kan? Ketiga, mengais-ngais menggunakan kaki depan. 4, mengendus-ngendus area. Ciri-ciri kucing ingin buang air besar. Pertama, terus-terusan mengaum. Kedua, terlihat gelisah. Ketiga, mengais-ngais menggunakan kaki. Berapa harga kucing Anggora yang asli? Harga yang ditawarkan untuk kucing Anggora Mahal tuh domestik kucing ini tuh. berkisar antara 200.000 hingga 500.000 rupiah untuk usia Udah 3 nggak? bulan. Sedangkan untuk Dikit kucing lagi. Anggora domestik dengan usia 6 bulan biasanya akan memiliki kisaran harga Udah, sayang. 600.000. Berapa harga kucing Anggora yang asli? Udah ya? Udah selesai? Udah siap? Harga Nah. yang ditawarkan untuk kucing Anggora domestik ini berkisar antara 200.000 hingga 500.000. Anak kucing meong meong. Kok nggak real ya? Kok nggak real ya kucingnya tuh maunya yang real gitu? Mana ya? Mana maunya? Coba. Apa nak? Oh kamu punya? Oh. Kamu tahu lagu ini? Oke, siapa yang siap untuk maju nak? Kelompok kinestetik udah siap? Insya Allah, oke. Kelompok auditory sudah? Sudah. Kelompok visual? Sudah. Sudah siap? Oke, nggak apa-apa. Nanti diperlihatkan aja. LKPD-nya sudah belum sayang? Sudah juga. Oke, pinter. Mau kelompok mana dulu nih? Kinestetik atau ini? Kinestetik aja. Ya udah, ayo. Boleh kelompok kinestetik apa nih? Coba LKPD-nya Bu Anis lihat. Ya nggak apa-apa. Kelompok kinestetik memperagakan kucing ya, langkah gerakan dan simulasi kucing. Bawa dong gambarnya nak, nanti ditempel di wajahmu. Menunjukkan gerakan kucing mengendus-ngendus ya. Memperagakannya juga bisa. Menirukan suaranya, memperagakan loncat cepat. Ya, siap? Oke, perkenalan dulu ya. Di depan sini nak, ayo nak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. kucingku tidak. Pakai mic sayang. Ayo. Assalamualaikum dulu. Ganti-gantian nanti. Ya, assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan gitu Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik ingin memperagakan kucing. Oke, semangat. Ayo, mulai. Pertama ngapain? Kucing itu apa sih? Hewan apa? Hewan apa kucing itu? Kinestetik? Hewan apa nak? Hewan mama? Mamalia. Iya, melahirkan, menyusui tidak? Iya. Menyusui.
makanannya apa? Daging. Ikan, daging. Iya, memiliki bulu yang apa? Yang lebat. Yang lebat. Ya, warnanya apa? Yang kalian pegang? Coklat. Coklat ya, kucing oranye ya. Ayo silakan, gimana peragaannya? Gimana? Ya, boleh. Kalau aja nggak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa dipegang kan sama dia. Pegang. Iya, ayo. Dagu ini gimana? Ya. Ke tengah. Mana suaranya? Mana suaranya? Oh, itu apa? Itu gerakan apa? Yang seperti ini gerakan apa? Yang seperti ini tadi gerakan Buang apa? air besar. Apa? Buang air besar. Oh, buang air besar. Langsung, Oke. langsung. Lagi Putra, ayo. Langsung biar aku. Memang kucing gitu ya. Gitu dong. Ya. Ayo jangan ketawa dong, Nak. Jadi buat respon. Ayo. Ayo siapa lagi yang beragama di kinestetik? Kinestetik. Ayo siapa lagi yang memperagakannya? Ayo. 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 Gerakan apa itu? Tommy, gerakan apa Tommy? Tahu. Gerakan apa yang tadi? Gerakan menjilat-jilat tubuh ada tidak? Ada. Bagaimana? Oh, gitu. Terus bagaimana lagi? Gerak kalau makan seperti apa Tommy? Oh, oke, sudah? Oke, sudah beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Sudah berani tampil ya. Tapi habis banyak latihan lagi, tidak malu. Oke, tetap semangat. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Ada yang mau komentar mengenai kelompok kinestetik? Tiger, sebentar sayang. Oh iya, semuanya sudah pakai ini. Sebentar ya, kelompok berkomentar tentang kelompok kinestetik. Najwa mau berkomentar? Ya? Ya. Oke, Najwa komentarnya apa sayang buat kelompok kinestetik? Semangat dong, jangan ragu. Iya. Semangat dong, jangan ragu. Terus bereksplorasi lagi. Buat berekspresi atau nunjukin gerakan. Biasanya kan paling jago kalau begitu. Iya, betul. Oke. Tapi mau komentar? Siapa yang mau komentar? Ada nggak yang mau komentar tadi penampilan kelompok kinestetik? Ada lagi? Sudah? Ada nggak? Wilda mau komentar nggak? Lebih semangat lagi gitu ya? Apa? Coba jangan iya aja, ayo komentar. Ayo, lebih berani lagi, eksplor tubuhnya lagi, gitu. Ayo sayang. Ayo nggak apa-apa. Apa? Berekspresi? Iya, yang benar. Iya, berani yang berani. Oh, lebih berani. Iya, lebih berani. Terus jangan malu-malu. Jangan malu-malu, berekspresi lagi ya kelompok kinestetik ya. Tapi nggak apa-apa, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kinestetik. Oke, sekarang kita ini ya, kita lihat coba dulu hasil dari kelompok visual. Coba kelompok visual. Kelompok visual nggak apa-apa ya, di sini aja ya kelompok visual ya. Mana kelompok visual? Oh, sudah jadi gambarnya. Ini apa, Nak? Ini kipas. Bagian-bagiannya belum? Bagian-bagiannya? Ini apa yang ini, yang 3 ini? Baling-baling ya, agar keluar apanya? Anginnya. Lalu untuk menyalakan kipasnya yang mana? Tombol. Lalu ini apanya? Pelindung ya, agar tidak misalkan tangan terkena atau lain sebagainya. Fungsinya apa sih ini kipas?
Fungsinya apa sayang? Berfungsi untuk ini apa? Ini kamu kan nulis sayang. Berfungsi untuk apa? Menyejukkan udara di dalam ruangan. Menyejukkan udara di dalam ruangan. Termasuk di mana? Di kelas ya. Kalau nggak ada kipas kita bisa kegerahan ya. Oke. Lalu ini di sini kalian nulis lagi ya. Terdiri dari berapa helai? Ada 3 helai ya. Terus memutar. Ada motor listriknya ya untuk menggerakkan baling-baling. Sudah bagus. Menggunakan kalimat definisi. Oke, sudah bagus kelompok visual. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Sudah bagus ya. Oke, sekarang kelompok audio tori. Silakan kelompok audio tori. Ayo nak, maju nak, presentasi sayang. Tentang apa ini? Tentang lemon. Mana buah lemonnya? Tertinggal buah lemonnya. Lemon. Buah lemon. Oke, buah lemon. Silakan kelompok audiotori. Perkenalkan dulu kelompoknya nak. Siapa yang mau pegang nggak apa-apa, nanti ganti-gantian ya, ganti-gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotori akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilda dan teman saya Kania, saya Dalis, saya Ara, saya Ivana. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang tema atau objek observasi yang dibacakan oleh Kania. Lemon adalah buah berwarna kuning cerah dengan rasa yang sangat asam. Buah ini termasuk ke dalam keluarga jeruk-jerukan dan biasa tumbuh di daerah beriklim tropis. Lemon mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan sering digunakan dalam penambah rasa makanan dan minuman. Yang kedua ada uraian bagian. Bagian-bagian buah lemon terdiri dari kulit, daging, buah, dan biji. Kulit lemon berwarna kuning cerah dan memiliki aroma khas yang menyegarkan. Daging buahnya berair dan rasanya asam menyengat. Lemon juga dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pencernaan. Ayo lanjut saya. Dan yang ketiga ada ciri uraian bagian. Menjelaskan bagian-bagian objek secara spesifik, kulit, daging, buah, sama biji. Memberikan ciri fisik dan manfaat dari setiap bagian. Kalimat definisi. Lemon adalah buah berwarna kuning cerah dengan rasa yang sangat asam. Kalimat deskripsi. Kulit lemon berwarna kuning cerah memiliki aroma khas. Kata kerja aktif. Lemon juga dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kata hubung. Dan juga sering. Istilah teknis. Vitamin C, kekeluargaan jeruk-jerukan, bagian-bagian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok audiotori. Bagus, sudah menampilkan yang terbaik. Tentang apa itu? Tentang lemon. Lemon itu buah apa sih? Coba Ibu lihat. Lemon itu berwarna apa? Kuning. Berwarna kuning cerah. Rasanya manis, asam? Asam seger ya. Ada yang pernah makan lemon di sini? Bisa ya, kuat ya. Lemon ini tumbuhnya di mana? Di daerah yang beriklim tropis. Mengandung vitamin apa? Vitamin C yang tinggi, digunakan sebagai penambah rasa minuman atau makanan ya terkadang ya. Nah, di sini sudah lengkap. Bagus kelompok audiotori ya. Nah, oke. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari ya mengenai pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, lalu apalagi
cara menyusun teks laporan hasil observasi. Dan anak-anak semuanya sudah tampil ya? Sudah. Tadi kelompok kinestetik memperagakan apa? Kucing. Tadi di depan malu-malu. Nah, kelompok visual membuat apa? Kipas. Sudah ditampilkan tadi kipasnya ya, sudah tahu ya. Kelompok audiotori ngapain tadi? Mempresentasikan tentang lemon ya. Kedepannya Ibu harap untuk semua kelompok lebih berani lagi, tidak malu-malu, keluarkan saja ya. Keluarkan saja, ekspresikan saja, oke? Ya. Oke, selesai ya? Selesai sampai sini. Ibu pengen dengar dulu dari anak-anak nih. Ada tidak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kita tuh belajar apa sih hari ini? Ayo, siapa? Ada yang bisa? Yang menyimpulkan materi hari ini kita tuh belajar apa ya? Belajar apa ya tadi ya kita ya? Oke, Kania. Kania malu-malu. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar apa tadi, Nak? Teks laporan hasil observasi intinya nyeritain hasil pengamatan kita, tapi harus jelas, lengkap, dan pakai fakta, bukan pendapat pribadi. Hebat, beri tepuk tangan untuk Kania. Ada lagi yang mau beri komentar, tanggapan? Apa, mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa tadi? Ayo, yang mau kasih komentar. Yang mau kasih komentar tadi siapa? Melvin mau, Melvin? Melvin nggak mau? Siapa yang mau? Ayo, siapa tadi? Rivi mana Rivi? Rivi mau ngasih tanggapan? Mau ngasih tanggapan nggak? Mau ngasih tanggapan ya Rivi? Menyimpulkan tadi teksnya ya. Menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini, apa sih? Apa Nak? Coba, apa sayang? Ya, apa? Hari ini kita belajar teks laporan hasil observasi yang isinya fakta-fakta dari hasil pengamatan, disusun secara jelas dan teratur supaya orang lain bisa paham tentang yang kita amati. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk Vicky. Ya, ada lagi yang mau beri tanggapan? Ada lagi? Ada lagi tidak? Oke, Wilda, coba Wilda. Ibu pengen dengar suaranya. Wilda, coba. Kalau mau bikin teks laporan hasil observasi, pertama tulis penjelasan umumnya, terus rinciannya, terakhir kasih kesimpulan. Pokoknya semua harus dari hasil pengamatan, bukan asal-asalan. Oh ya, beri tepuk tangan untuk Hilda. Nah, sudah hebat ya, sudah berani semua untuk menyimpulkan dan sudah maju ya, udah semangat melakukan pembelajaran hari ini. Bagian mana sih yang kira-kira tuh menyenangkan dari pembelajaran ini? Apa kira-kira? Gambar, iya. Terus tadi yang monyet bagaimana monyet? Ada ide tidak untuk memperbaiki ke depannya? Ada apa Nak kira-kira? Apa? Nah nanti ke depannya kita bisa belajar teks laporan hasil observasi menggunakan animasi, animasi 3D atau 4D ada itu ya. Nanti gambar yang ada bisa timbul. Pernah tidak melihat? Pernah ya? Ada ya di internet atau di media sosial itu banyak. Kalau yang belum nanti kita belajar, oke? Oke ya. Oke, karena kita sudah belajar ya dari awal sampai akhir, kita juga sudah menyelesaikan teks laporan hasil observasi dengan cara presentasi. Pertemuan berikutnya kita ulangan harian ya Nak? Oke, belajar jangan lupa ya. Oke, disiapkan. Nah setelah ini juga Bu Anis akan memberikan tes untuk kalian di sini ya. Ada 10 soal mengenai tes laporan hasil observasi. Ibu akan melihat bagaimana kondisi ketika kamu tadi belum belajar asesmen awal dengan setelah belajar. Apakah ada perkembangan atau perbaikan? Oke, siap? Siap. Ibu mau sebelum mengakhiri mau ice breaking dulu. Ayo semangat semuanya. Berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri. Karena belajarnya sudah hebat, sudah semangat. Hari ini Ibu mau memberikan apresiasi dengan tepuk 2 jempol buat kelas 85. 2 jempol buat 85. Keren, mantap. Ulangi sekali lagi. Tepuk 2 jempol buat kelas 85. 2 jempol buat 85. Keren, mantap. Oke, itu untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya Nak. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dipimpin doanya ya Putra ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang masing-masing, hati-hati di jalan ya sayang ya, dirapikan dulu ininya. Terima kasih semuanya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih.